Haleluya, shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah kita, ibadah online kita saat pagi hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih berjumpa, kita masih diberikan kesempatan sekalipun kita hanya lewat udara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetapi itu tidak akan mengurangi sukacita kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari pada kesempatan yang indah pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan, kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Sebab kalau kita masih ada sampai saat hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semua oleh karena anugerah Tuhan ya. Karena Dia baik, Dia sungguh baik di dalam kehidupan kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, itulah janji Tuhan bahwa aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Nah, kalau saudara sampai saat hari ini masih diberikan kesehatan, semua itu adalah bukti bahwa Tuhan menyertai dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kesempatan yang indah pada pagi hari ini kita akan gunakan waktu kita ini saudara untuk kita boleh menyembah Tuhan. Kita percaya dan yakin bahwa kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu dan jarak saudara. Sekalipun saya berada di gereja dan Bapak Ibu mungkin di rumah atau dimanapun saudara berada, saudara yang menyaksikan siaran online pada saat pagi hari ini, mari kita akan buka hati kita di hadapan Tuhan dan izinkan kuasa Tuhan melawat engkau, kuasa Tuhan menjamah engkau, dan engkau akan mengalami jamahan Tuhan yang luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita akan memuji-muji Tuhan sebab Allah kita itu baik, Dia sungguh baik dan sangat baik. Amin, haleluya, amin. Menjadi anak-anak Allah. Amin Bapak Ibu. Baik, mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan datang di hadapan Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan baik. Dia Allah yang luar biasa. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Sampai saat hari ini kita masih diberikan kekuatan,
Kita masih diberikan kemampuan, saudara dikasih oleh Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari agungkan Tuhan.
Tuhan Bapa, kami agungkan, kami muliakan Engkau Raja di atas segala raja. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Buat segala anugerah-Mu yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Bapa, saatnya kami akan membuka hati kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Mari Bapa di surga, Engkau akan memberkati kami. Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu pagi hari ini Bapa. Supaya setiap jemaat-Mu yang menyaksikan siaran ini Bapak, mereka akan diberkati oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon urapan-Mu turun atas hamba-Mu saat pagi hari ini. Dan kami sekalian yang siap mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kalau pada saat pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan saudara untuk kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Ya, kita masih ada saat hari ini dan saya percaya dan yakin bahwa Allah hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan yang indah pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20. Kita akan membaca ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23. Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23. Saudara dikasihi oleh Tuhan, minggu yang lalu kita sudah bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, kebangkitannya dari antara orang mati, saudara dikasihi oleh Tuhan ya, dan kita bisa merasakan kuasa Tuhan yang demikian luar biasa, saudara dikasihi oleh Tuhan, dinyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, pada saat pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca di dalam ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Masih suasana Paskah, saudara dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan baca ayat-ayat ini. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. 21. Maka kata Tuhan Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan berikan tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kehadiran Kristus di tengah-tengah situasi yang menakutkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus di dalam ayat ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sedang melakukan lockdown, saudara dikasihi oleh Tuhan ya, lockdown pribadi saudara, lockdown sendiri saudara dikasihi oleh Tuhan ya. Nah, kalau kita melihat saat ini saudaraku, di mana-mana sedang lockdown, saudara dikasihi oleh Tuhan, sedang diterapkan ya saudaraku dikasihi oleh Tuhan, pembatasan sosial berskala besar. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita melihat gang-gang mulai ditutup, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita melihat mungkin di daerah Bapak Ibu juga ada yang seperti itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan ya, oleh karena situasi yang saat ini sedang terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus di dalam cerita ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, juga sedang mengalami lockdown, saudara, lockdown secara pribadi, saudara. Sebab apa? Sebab di dalam ayat ini tadi kita melihat bahwa mereka merasa takut, saudara. Mereka merasa takut kepada orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena mereka berkaitan atas keterkaitan mereka, saudara pun dikasihi oleh Tuhan, dengan penyaliban Yesus.
Nah pada waktu itu dia merasa ketakutan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sebab orang-orang Yahudi melihat bahwa murid-murid Tuhan itu dia kemana-mana ikut, saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi mereka merasa ketakutan dengan penyaliban Yesus, saudara, dengan penangkapan Yesus, saudara, mereka merasakan ketakutan. Kalau di dalam ayat ini, saudara, ayat yang ke-19 dikatakan bahwa murid-murid Yesus ya mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat murid-murid Tuhan pada waktu itu ada di dalam situasi yang menakutkan, saudara. Mereka mengalami ketakutan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dunia sudah semakin mencekam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan bahkan mungkin kita juga sebagai anak-anak Tuhan kena dampaknya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kita juga kena dampaknya, saudara dikasih oleh Tuhan. Gereja-gereja juga kena dampaknya, saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan belajar dari ayat ini, saudara dikasih oleh Tuhan. Kita akan melihat ada hal-hal yang akan kita pelajari, ada hal-hal yang akan kita renungkan pagi hari ini, saudara dikasih oleh Tuhan. Kita akan melihat ada 3 hal yang akan kita alami kalau kita mengizinkan Yesus itu hadir dalam situasi yang menakutkan, saudara. Nah, pada waktu itu di dalam ayatnya yang ke-19, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya bacakan lagi ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, saudara melihat, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama yang akan kita alami di dalam kehidupan kita, saudaraku, pada waktu Yesus hadir di tengah-tengah situasi yang sulit, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengalami yang namanya hadirat Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita mengizinkan Yesus hadir di tengah-tengah situasi yang sulit, situasi yang menakutkan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini yang sedang dialami, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita terus menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, seperti minggu yang lalu, saudara dikasih oleh Tuhan, saya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi orang-orang yang terus intim dengan Tuhan, bagi orang-orang yang terus dekat kepada Tuhan, bagi orang-orang yang terus mencari wajah Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan, dia akan mendapatkan kedamaian. Dan disitulah saudara dikasih oleh Tuhan, dia akan mengalami hadirat Tuhan. Ada hadirat Tuhan yang terus menaungi, ada hadirat Tuhan yang terus mencengkeram saudara dikasih oleh Tuhan, sehingga saudara dikasih oleh Tuhan, situasi yang menakutkan saat ini saudara dikasih oleh Tuhan tidak akan membuat kita lemah, saudara. Karena apa? Karena hadirat Tuhan itu terus membakar hati kita, saudara. Akan tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada saat situasi yang saat ini sedang terjadi, kita tidak pernah beribadah, kita tidak pernah berdoa secara pribadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita tidak pernah membaca kebenaran firman Tuhan, kita hanya mendengarkan kabar yang menakutkan, kita hanya mendengarkan berita-berita yang negatif, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara, kita tidak akan mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Yang kita rasakan adalah kekhawatiran, ketakutan, ya, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu kita terus mencari hadirat Tuhan, kita terus intim dengan Tuhan, kita terus tinggal di dalam Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan, hadirat Tuhan itu akan nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, betapa indahnya kita ada di dalam hadirat Tuhan. Pada waktu kita menyembah Tuhan, pada waktu kita mengagungkan nama Tuhan, hadirat Tuhan turun atas kita, saudara dikasih oleh Tuhan, kita bisa merasakan begitu luar biasanya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal yang pertama yang kita alami pada waktu kita mengizinkan Yesus hadir di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini, saudara, hadirat Allah itu akan terus menyertai saudara. Hadirat Allah itu akan terus membuat saudara bergelora di dalam Tuhan. Hadirat Allah itu akan terus membuat saudara haus dan lapar akan Tuhan, dan membuat saudara terus rindu bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pastikan kita terus berada di dalam hadirat Tuhan. Pastikan kita terus berada di dalam hadirat Tuhan supaya kita terus mengalami kekuatan
yang daripada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, apa yang akan kita alami, saudaraku? Yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-19 pada bagian B dan ayatnya yang 21, saudaraku, dikatakan pada bagian B dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Kemudian lagi dikatakan di dalam ayat yang ke-21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, di dalam poin yang kedua, apa yang akan kita alami pada waktu kita mengizinkan Yesus hadir di tengah-tengah situasi yang sulit ini, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, tadi katakan hadirat Tuhan itu akan terus membakar saudara. Yang kedua, saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan terus mengalami damai sejahtera di dalam hati kita. Bapak Ibu, di dalam ayat ini dikatakan 2 kali Yesus mengatakan tentang damai sejahtera itu, saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, damai sejahtera Kristen, ya, damai sejahtera bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bukan berarti saudaraku kita lepas dari masalah, ya. Damai sejahtera Kristen, damai sejahtera yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan itu bukan berarti kita tidak memiliki kesulitan, saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi damai sejahtera yang ada di dalam ayat ini, saudaraku, memiliki arti bahwa ada ketenangan pada masa sulit, pada masa sukar, pada masa situasi-situasi yang sedang sulit saat ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang terus mengizinkan Allah hadir di dalam kehidupannya, saudaraku, akan ada damai sejahtera, akan ada ketenangan di dalam hatinya, saudara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat-saat ini ada begitu banyak orang yang sedang mengalami yang namanya kesulitan hidup, saudara. Bahkan kalau kita melihat berita di televisi, saudaraku, hanya untuk makan saja, saudara dikasih oleh Tuhan, mereka harus mencuri. Karena mereka sudah tidak memiliki persediaan makanan. Bahkan kita melihat ada beberapa orang yang oleh karena mereka tidak memiliki persediaan makanan, saudara, mereka sampai kelaparan dan akhirnya sampai meninggal, saudara. Hari-hari ini situasinya sangat mencekam, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita tidak mengizinkan Yesus hadir di dalam kehidupan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita juga akan terpengaruh sehingga kita tidak akan mengalami damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Apalagi saudara dikasih oleh Tuhan, ditambah lagi, saudaraku, situasi yang saat ini sedang terjadi, ditambah lagi mungkin dalam kehidupanmu, saudara sedang menghadapi masalah, persoalan sakit penyakit, persoalan di dalam perekonomian, persoalan dalam rumah tangga, persoalan dalam seluruh aspek kehidupan, saudara dikasih oleh Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak kesulitan yang saat ini sedang terjadi di atas muka bumi ini, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, izinkan Yesus tinggal di dalam hati kita. Izinkan Yesus hadir dalam situasi yang saat ini sedang mencekam ini, saudaraku. Karena apa, saudara dikasih oleh Tuhan? Dia akan memberikan ketenangan. Dia akan memberikan damai sejahtera di dalam hatimu. Dia akan memberikan ketenangan di dalam hati kita, saudara dikasih oleh Tuhan. Damai sejahtera secara Kristen, anak-anak Tuhan, bukan berarti kita lepas dari kesulitan, saudara dikasih oleh Tuhan. Bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada kesulitan, saudara dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, dalam kelemahanku justru kuasa Tuhan nyata. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya dan kita yakin, kita sudah tahu janji firman Tuhan bahwa rencana Tuhan itu tidak akan pernah mencelakakan kita. Nah, oleh sebab itu, saudara dikasih oleh Tuhan, kita yang sudah ada di dalam Tuhan, Bapak Ibu, pastikan kita terus mengizinkan Yesus hadir di dalam kehidupan kita, supaya kita mengalami damai sejahtera, ketenangan di dalam kehidupan kita, saudara dikasih oleh Tuhan. Pada waktu itu murid-murid Yesus mengalami ketakutan. Karena dia takut kepada orang-orang Yahudi, saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi pada waktu dia melihat Yesus hadir, pada waktu Yesus hadir di tengah-tengah mereka, saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus memberikan damai sejahtera. Yesus memberikan ketenangan, saudaraku. Sehingga pada waktu itu sekalipun dia mengalami ketakutan, tetapi karena dia melibatkan Tuhan di dalam dirinya, dalam kehidupannya, sehingga ada damai sejahtera, ada ketenangan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perbedaan kita sebagai anak-anak Tuhan, pada waktu kita mengalami kesulitan, menghadapi persoalan di dalam kehidupan kita, ada ketenangan di dalam diri kita. Sebab apa, saudara dikasih oleh Tuhan? Karena kita percaya, kita memiliki iman yang luar biasa. Kita memiliki iman bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan, Allah yang kita ikuti itu adalah Allah yang luar biasa. Dia Allah El Shaddai.
Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau. Dia Allah Immanuel yang akan menyertai engkau kemanapun engkau berada. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan terus menghadirkan Yesus di tengah-tengah situasi yang saat ini sedang terjadi. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga kita bisa membaca di dalam ayatnya yang ke-22 dan 23 saudara dikasihi oleh Tuhan. Ayat yang ke-22 saudara dikasihi oleh Tuhan. Ayat yang ke-22 ya, ayat 22 saja. Dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Apa artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Pada waktu kita mengizinkan Yesus hadir dalam situasi yang saat ini sedang menakutkan saudara dikasihi oleh Tuhan, maka dikatakan yang ketiga, ada kuasa Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Amin. Ada kuasa Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita ini kuasa yang luar biasa, lebih besar dari segala kuasa yang ada di atas muka bumi ini. Sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Saya pernah katakan kepada Bapak Ibu bahwa kita ini adalah orang-orang yang sakti. Kita ini adalah orang-orang yang luar biasa. Anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang luar biasa. Saudara dikasihi Tuhan. Karena apa? Karena kuasa yang ada di dalam diri kita ini, saudara, lebih besar dari segala kuasa yang ada di atas muka bumi ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita mengizinkan Yesus hadir di dalam kehidupan kita, saudara, Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan otoritas kepada kita, saudara dikasihi oleh Tuhan. Saudara bayangkan, kalau kita diberikan kekuasaan, saudara dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melakukan apa saja, saudara dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan kuasa kepada kita, saudara dikasihi oleh Tuhan, untuk kita mengatasi situasi yang saat ini sedang menakutkan, saudara. Karena kuasa Allah itu sudah ada di dalam diri kita, saudara dikasihi oleh Tuhan, maka kita diberikan kuasa, diberikan otoritas untuk kita boleh menengking, untuk kita boleh mematahkan, untuk kita boleh menghancurkan segala kuasa-kuasa yang akan melemahkan kita, saudara. Saudara ingat bahwa engkau memiliki kuasa, engkau memiliki otoritas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya sudah saksikan saudara dikasihi oleh Tuhan di grup kita, saudara dikasihi oleh Tuhan, bahwa betapa besar kuasa doa. Ya saudara dikasihi oleh Tuhan, bahwa pada hari Rabu malam saudara dikasihi oleh Tuhan, saya merasa badan saya panas dingin, saudara dikasihi oleh Tuhan. Badan saya panas dingin, rasanya dingin menggigil, saudara dikasihi oleh Tuhan. Sampai saya memakai selimut itu, ada berapa selimut saudara dikasihi oleh Tuhan. Tapi rasanya masih dingin sekali, saudara dikasihi oleh Tuhan. Sampai saya nggak pakai selimut, saya pakai selimut. Rasanya dingin sekali badan ini, saudara dikasihi oleh Tuhan. Nah saudara dikasihi oleh Tuhan, saya tidur, jam 8 saya sudah tidur, saudara dikasihi oleh Tuhan. Dan saya tahu malam itu Winsa tumpang tangan atas tubuh saya. Saya merasakan Winsa tumpang tangan, dia berdoa buat saya. Dan saudara, apa yang terjadi, saudara dikasihi oleh Tuhan, pada tengah malam sekitar jam 1, saudara, saya rasa badan saya panas, badan saya rasa kemeringat, saudara, ya. Saya merasa, waduh, kepanasan, saudara. Akhirnya apa, saudara? Saya lihat badan saya sudah keringatan, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan. Winsa katakan pagi-pagi, Mami tadi malam badan Mami panas sekali, sehingga Winsa berdoa buat Mami. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Saya bangun tidur, saya bisa bangun, saudara dikasihi oleh Tuhan, sekalipun masih agak geliyang-geliyang kayak gitu, saudara dikasihi oleh Tuhan, tetapi saya hajar terus, saya tidak manjakan, saya bangun, saya beraktivitas, saya nyapu, saya ngepel dan lain sebagainya, saudara dikasihi oleh Tuhan. Akhirnya saya diberikan kesehatan. Dan itulah saudara dikasihi oleh Tuhan, otoritas yang Tuhan berikan bagi kita, saudara dikasihi oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan sudah mengatakan, saudara, dalam Injil Markus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Markus pasal yang ke-16, saudara, ayat yang ke-17, firman Tuhan mengatakan, Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-17, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata seperti ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh.
Saudara dikasih oleh Tuhan, betapa dahsyat, betapa luar biasanya kita. Saudara memiliki otoritas, saudara memiliki kuasa. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena engkau sudah diberikan kuasa, oleh sebab itu pergunakanlah kuasa itu. Pada saat saudara mengalami ketakutan, saudara katakan dengan imanmu di dalam nama Yesus, segala roh ketakutan keluar dari hatiku. Pada waktu saudara mengalami kekhawatiran, saudara berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berikan iman yang teguh supaya saya tidak khawatir. Pada waktu saudara sakit, saudara bisa tumpang tangan, katakan di dalam nama Yesus, aku sembuh. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita diberikan otoritas, kita diberikan kuasa. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, itulah 3 hal yang saya bagikan pagi hari ini. Bahwa pada waktu kita mengizinkan Yesus hadir di situasi yang saat ini sedang terjadi, saudara yang pertama akan mengalami lawatan Allah. Hadirat Allah itu akan terus membakar hatimu. Hadirat Allah itu akan terus membuat engkau bersemangat, membuat engkau bergelora untuk engkau terus luar biasa di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, dia akan memberikan damai sejahtera di dalam hatimu. Damai sejahtera Kristen bukan berarti kita tidak lepas dari masalah, saudaraku. Bukan berarti tidak ada kesulitan, tetapi damai sejahtera Kristen adalah Tuhan memberikan ketenangan di dalam diri kita. Yang ketiga, saudaraku, Tuhan memberikan kuasa, otoritas kepada saudara dan saya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari saya selalu mengingatkan kepada kita, saudara dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini diperlukan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hari-hari ini diperlukan, saudara. Saudara, firman Tuhan sudah mencatat semuanya. Firman Tuhan sudah mencatat semuanya. Bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan terjadi kesukaran yang besar. Saudara, ini belum ada apa-apanya, saudara. Kalau saudara membaca terus kebenaran firman Tuhan tentang akhir zaman, saudara dikasih oleh Tuhan, akan terjadi kesusahan besar, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, mari pastikan saudara dan saya terus dekat dengan Tuhan. Terus memiliki iman yang luar biasa. Pastikan bahwa iman tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan pagi hari ini, namun satu hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara, milikilah iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan nikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala, kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap sidang jemaat-Mu yang menyaksikan siaran online pada saat pagi hari ini. Bahkan siapapun mereka yang menyaksikan kebenaran firman-Mu, yang mendengar kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini, kiranya Tuhan akan menolong mereka, memberkati mereka Tuhan, supaya mereka terus memiliki Tuhan Yesus, iman yang teguh di dalam Engkau. Tuhan, biarlah kami terus mengizinkan Engkau tinggal di dalam kehidupan kami, terutama dalam situasi yang saat ini sedang sulit, Bapa. Biarlah kami boleh terus mengizinkan Engkau tinggal di dalam hidup kami, sehingga hadirat-Mu terus mencengkeram kami, Tuhan, sehingga membuat kami terus bersemangat di dalam Engkau. Demikian juga Tuhan, damai sejahtera Tuhan memerintah di dalam hati kami. Demikian juga Tuhan, kuasa Allah nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati mereka, dari anak-anak sekolah minggu, kaum muda, remaja, kaum dewasa, diberkati mereka semuanya Tuhan. Mereka yang saat ini sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, mujizat telah terjadi atas mereka. Tuhan, Engkau akan mencukupi segala kebutuhan sidang jemaat-Mu. Mereka yang kekurangan, Tuhan tolong cukupi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bisa mengirimkan berkat dari mana saja Tuhan. Kami yakin Tuhan, pemeliharaan-Mu sempurna adanya atas seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan buat Tuhan situasi yang saat ini sedang terjadi atas dunia ini Bapa. Kiranya Tuhan yang akan campur tangan sehingga semuanya boleh Tuhan kembali normal Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang saat ini masih terinfeksi virus corona ini Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka oleh kuasa darah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada Engkau pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus,
memimpin engkau, menyertai engkau kemanapun engkau melangkah. Dan percayalah, pada waktu engkau terus dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera sukacitanya di dalam hatimu. Inilah berkat namamu mohon bagi seluruh sidang jemaatmu. Diberkati mereka semuanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetap jaga imanmu supaya kau terus kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.